Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khatamun nabiyyin wa sayyidul mursalin. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun al-hadirun wal hadirat. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalb lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahul azim. Yang kita muliakan Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Agung Al-Muhsinin Kota Solo, yang kita hormati Bapak Wakil Wali Kota Solo, seluruh jamaah tamu-tamu Allah yang hadir di Masjid Agung Al-Muhsinin Solo. Alhamdulillah, pada malam ini dengan takdir Allah, jamaah berlimpah ruah dari Bukit Kitolah turun, dari Lurah Jalan Mendaki, jauh tibo dakek lah datang berkumpul di rumah Allah ini. Karena cuaca agak hujan, kita doakan semoga jamaah yang datang dari kota Solo dan Kabupaten Solo diberi pahala oleh Allah sebanyak tetes hujan pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Ayat yang kita bacakan tadi terdapat di dalam Al-Quran surat Ali Imran atau surat nomor 3 ayat 159. Ayat ini ada asbabun nuzulnya. Jadi turunnya pakai sebab. Apa sebabnya? Ada perang di zaman Rasulullah yang pertama melawan kafir Quraisy yang jumlah tentaranya tidak seimbang. Orang Quraisy 1.200, sedangkan orang Islam hanya 300. 4 kali lipat. Tapi Allah memenangkan ketika itu. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Bilangan yang kecil mampu mengalahkan bilangan yang besar dengan izin Allah. Kaum muslimin yang terhormat, maka seiring dengan perang Badar itu turunlah ibadah puasa ini. Kemudian terjadi pula perang sesudah itu, perang Uhud. Kalau dalam perang Badar menang, dalam perang Uhud ini kalah. Bagaimana ceritanya? Ada 3 kelompok pasukan tentara Islam. Pertama yang jago menombak, yang kedua jagoan memanah, yang ketiga parang basosoh dengan pedang. Apa kata Rasulullah?
Sahabat-sahabatku, tentara yang pandai menombak dan main pedang, kita semuanya di lembah Uhud. Tentara yang pandai memanah, naik ke atas bukit menjaga benteng yang strategis ini. Apapun yang terjadi, maka sahabat-sahabatku standby saja di atas bukit, jangan turun ke bawah. Biarlah kami yang di bawah ini menghadapi musuh. Pertama sekali, bapak-bapak yang terhormat, yang dikatakan Rasulullah itu dipatuhi. Alhamdulillah, banyak tentara kafir yang meninggal. Kemudian ada yang lari tunggang langgang, lintang pukang, sehingga harta mereka tinggal. Harta yang ditinggalkan oleh orang kafir boleh diambil oleh orang Islam. Namanya al-anfal, harta rampasan perang. Maka orang tadi sudah lari, tentara yang di bawah sibuk mengumpulkan harta ini. Kemudian tentara yang di atas bukit batuka penganon. Encik matowa ko rato-rato orang Indonesia kan ditambah. Tapi asal mencari arato nyoi jauh. Itulah bayonyo encik mato ko. Termasuk sebagian anggota KPU. Ya kan? Jadi jan dia tahu puaso biar 30, biar 29 ke sebagian anggota KPU. Bekonyo tambah 0 J ati 300 hari ya Pak berpuasa. Kaum muslimin, bapak-bapak yang terhormat. Kemudian antah sianan mangumando, encik mato lah hijau, lah tapukau juarato, entah siapa yang memulai, turun ke bawah sadonya. Barabui harato. Ini dilihat oleh panglima perang kafir yang ketika itu masih kafir. Akhirnya beliau masuk Islam, namanya Khalid bin Walid. Mencari orang Islam lah meninggalkan benteng, maka panglima perang Khalid bin Walid yang tidak pernah kalah dalam perang, baik ketika kafir maupun setelah Islam. Makanya arahkan tentaranya ke Tebuki, ke orang Islam lah barabui aratoj. Mari kita panah dari hati. Mereka sudah berebut harta, tidak tahu lagi musuh sudah mengintai di atas bukit. Rasulullah ketika itu Pak, patah gigi beliau cik. Untung Rasul itu didinding oleh badan sahabat. Sehingga sahabat itu 25 anak panah tertancap di dadanya. Maka dia mati syahid dalam perang Uhud itu. Kalau tidak ada sahabat itu, maka Nabi yang akan langsung kena. Balik dari perang ko bapak-bapak, ibu-ibu, Nabi ingin membangihi orang yang tak disiplin. Ya kan? Akan meledak Nabi bangi berang, marih. Tapi turun ayat ini. Maka dengan rahmat Allah ya Muhammad, hatimu menjadi lembut. Kalau engkau bertindak kasar dan kesat hati, mereka akan lari dari sekelilingmu. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Maafkan mereka ya Muhammad dan minta ampunkan mereka. Wasyawirhum, ajak mereka bermusyawarah. Fa idza azamta, maka apabila engkau telah berazam, berserah diri setelah berusaha, fatawakkal 'ala Allah, maka bertawakallah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah sangat cinta kepada orang yang bertawakal. Jadi nampaknya bapak-bapak biar dikicuh orang awak, ya kan? Biasa kalau macam mendandam tak boleh. Ya kan? Kenapa? Kita doakan sebagian anggota KPU nan curang ko dapat petunjuk dari Allah.
babaliknya ke jalan mana. Sasiknya di ujung jalan, babalik ke pangkal jalan. Bamangko itu Ustaz, Rasul begitu. Tentara nantak disiplin tadi dimaafkan, malah diminta ampunkan. Dan lagi ketika beliau disiksa, dilempar di Taif, datang malaikat Jibril, "Ya Rasulullah, kalau cuiko para sen engkau berdakwah, minta izinkan nambo ke Allah, ambo bunuh orang Taif ko hitungan menit dengan melemparkan bukit." Kalau awak sedang disaki orang pada itu Pak, tiba orang ke menolong, izinkan ambo untuk mancurkan orang ko, ajawe awak. Okey, malaikat maut. Agak gisah teja. Tapi Nabi tidak. Apa kata Nabi? "Ya Jibril, saya juga minta tolong kepada engkau, tapi mengaminkan doa." Apa doa Nabi ketika itu? "Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun." Ya Allah, tunjuki kaumku ini, mereka berbuat begini kepadaku karena belum tahu ajaranku. Ya kan? Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, para jamaah yang terhormat, jadi kita tidak boleh mendoakan orang buruk. Ya Allah, orang yang tersesat ini tunjuki Allah. Tapi orang KPU kok tidak sekali lah Pak. 2004 balik, 2009 balik, 2024. Lah tiga, atau mengkau kini diusut Pak. Dahuluan dia seorangnya. Iya kan? Apa-apa kaum muslimin nantak berpihak kenan di kerajaan, jangan dang nanti dulu. Ya kan? Nyo awak semua saji kini kuah, kan ada enam beda pilihan petang. Ya kan? Apa nama memilih pasangan tertentu, ya kan? Aja enggak ada nanti dulu. Belum selesai. Kaum muslimin memang kaum parah bapak-bapak itu. Ya kan? Parah. Ada guru nyimbau muridnya, sekolah akababu. Dibuat soal matematik de gurunya. 8 tambah 8 tambah 6. Barat. Jumlahnya berapa sebenarnya tu? 22 kan? Hanya buat de muridnya kok sama dengan 886. Aku cocok ang di KPU lah kadang nanti. Ini bapak-bapak yang terhormat. Jadi kaum muslimin, apa yang menyebabkan manusia seperti itu? Nafsu yang tidak terkendali. Apa yang menyebabkan tentara tadi tidak disiplin? Nafsu yang tidak terkendali. Kata orang awak, nafsu berpantang kerendahan, awa berpantang kelintasan, dunia rancak di muka, setan mendorong di belakang. Itulah yang menghancurkan karir manusia, itulah yang menjatuhkan nama baiknya, itulah kaum muslimin yang menyebabkan dia itu teraniaya. Jadi bukan orang lain, nafsu yang ada dalam diri kita. Bapak Ibu, bahas sejarah nafsu ke Ustaz. Nyota bagi tiga apa? Ada namanya syahwat, ada namanya nafsu, ada namanya hawa. Kama painya nanti kau tu Pak. Lah selama kau duit tidak tahu dah. Kama nanti kau tu painya. Menunjuklah kat seorang. Kalau nafsu tu bapak-bapak para jemaah itu acuk kaparui cenderungnya. Sadang makan merutua akini makan jogulai tunjang. Beko perak siang yo alum babasuh tengah lai. Perak siang beko jo tambun su yo. Besok babuko jo dendeng yo. Atu nafsu no. Kalau syahwat itu panganayati ke induk-induk. Dan ada induk-induk nanti rancak dua hati kanai se. Ingin manggareseh itu namanya syahwat. Kemudian ada namanya hawa. Ya kan? Ada nan ingin manuka-nuka oto setarui.
Ada rumah lah rancak, tapi konsennya lah ketinggalan di konsen baru, diruntuhi, ya kan? Ditukar lo jo konsen baru, ya kan? Beko ketinggalan lo mode atoknya, diruntuhi, diubah lo jalan baru. Atau namanya hawa. Yang tiga ini ketika diciptakan oleh Allah, lah selesai penciptaannya ditanya. Kecil Allah, man anta, engkau siapa? Jawabnya Pak, ana, anta. Bahasa awaknya, den, waang. Begitu keciknya ke Allah. Maka dibakarlah dia 100 tahun. Jo neraka nan paling ange. Nama neraka nan paling ange, pertama sakar namanya. Neraka sakar tu untuk orang Islam nan tak salat. Kira-kira ada ndak orang beragama Islam tapi ndak salat? Ada? Ada ndak? Ndak pandai apa ngece? Ada atau ndak? Iya kan? Kalau menurut ambo, ndak ke salat orang Islam ko keluar dari Islam. Untuk apa Islam? Salat itu pengabdian kepada Allah. Itu yang disuruh Allah. Jadi sampai kadun sana awak kasia-sia saja nandake jo awak hampir sajangka hampir setampuk kalau ndak salatnya suruh sekeluar dari Islam. Kenapa? Allah melarang orang yang tidak salat ini disalatkan. Surah At-Taubah ayat 86. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa la tusalli ala ahadim minhum mata abada wa la taqum ala qabrihi. Ya kan? Kalau wirid kau apa? Boleh dialog. Tapi kalau khutbah Jumaat enggak boleh. Ya kan? Jadi apa kalau mau tanya jangan niangnya. Jawab kalau enggak dapat Ustaz. Kalau khutbah Jumaat enggak boleh komunikasi dua arah dah. Ya kan? Kau ada terasa khutbah tu dah lah sudah katib biko salat baru ditanya. Ya kan? Kaum muslimin bapak-bapak, orang nan meninggalkan salat subuh berjamaah sekali saja disangajo tu samo jo membunuh 1000 orang Islam. Itu dosanya. Orang yang meninggalkan salat zuhur sekali saja samo jo maruntuh Ka'bah. Orang yang meninggalkan salat asar jo salat maghrib sekali saja samo jo bazina jo induknya. Kalau orang padusi samo jo bazina jo ayahnya. Orang yang meninggalkan salat isya sekali saja Allah ndak rela inyo hidup di bumi. Bumi ko kamawak pindah Allah punya Pak. Artinya apa? Orang yang meninggalkan salat isya itu apa saja dalam hidupnya tidak akan mendapat berkah. Karena Allah tidak rela dia hidup di bumi ini. Jadi sampai menyampai lawak Pak. Kapamili kadun sana nyokan nan dake-dake dulu dinasihati. Para jemaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, dibakar di neraka sakar nanange itu, kemudian dikeluarkan, ditanya, man anta, engkau siapa? Ajawe nafsu tadi, anta, ana. Waang, den. Lah 100 tahun dibakar Pak. Masih itu jawabannya. Atau dimasukkan ke suhu nan paling dingin. Tidak ada ukurannya. Tidak ada derajat Celsiusnya. Sabana dingin. Ya kan? Dikeluan, ditanya, man anta? Ana, anta. Engkau, ambo. Apa itu madanya nafsu ke Pak? Ya kan? Itu yang dimasukkan ke tubuh kita. Pantas nafsu itu dibagi 3. Yang pertama nafsu amarah. Itu nafsu binatang buas.
Ati tasisi bak palapah jantuang bak jantuang pisang karuak talingo kancah dipanek babana kampu kaki. Anak bincacak si bincacau anak singiang yang rimbo. Anak si mantuang panarahan anak kaladi taleh lala anak dapek di rumpun buluh. Abuda itu contohnya nafsu amarah. Ya kan? Ndak diagih di Allah makanlah. Rencana Allah 100 tahun loh. Sebulan barunya lah membana. Ampun ya Allah. Ndak lantai hangan ambo ndak makan kodo ya Allah. Agihlah ambo makan. Nah. Sadang lapar tu ditanya di Allah. Ya kan? Man anta? Baru dia jawab, ana abduka wa anta rabbi. Saya budak engkau ya Allah, engkau Tuhanku. Itu kuti kolapa. Lah kanyangnya melawan balik. Ada orang bapak-bapak kaum muslimin berencana beko di mawa tarawih. Ada musaji itu sudah berbuka payah ya. Ya kan? Sudah itulah selesai makan, ya kan kalau kenyang itu. Bapak ya lai. Indah ambo berjanji jo kawan gua festival domino. Nyo ndak bataru ado, tapi sekali tetalu sabatang samsu. Ndak jadi kelera aku ke surau do. Nyo pai badami, badamino. Acu itu nafsu ko, Pak. Iya kan? Makanya manusia yang nafsunya nafsu amarah itu untuk memenuhkan neraka kalau dia tidak tobat. Iya kan? Kalau tobat diampunkan oleh Allah. Maka salah satu untuk menjinakkan hawa nafsu syahwat tadi dengan berpuasa. Iya kan? Anak bujang-bujang nanalun sanggup babini berpuasa makan minum. Itu yang pertama tu. Berpuasa mencalik film porno DAP. Itu namanya orang mesasik gini. Sebab puasa bukan menahan makan dan minum saja, tapi menahan syahwat bergaul dengan istri. Jo istri saja siang hari dilarang, apalagi berzina, apalagi LGBT, apalagi sodomi, apalagi lesbian. Jadi nan bujang jo nan gadih kalau alun mampu babini banyak puasa. Puasa Nabi Daud. Ya kan? Tapi di bulan Ramadan kon jangan dibuat puasa Nabi Daud. Ini puasa wajib 29 atau 30 hari. Puasa Nabi Daud tu lah sudah nanti bulan puasa. Ya kan? Jadi kalau nafsu amarah tadi Bapak Ustaz, tidak ada manusia sadar-sadar. Apa kata Allah mengancam? Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh akan kami penuhkan neraka jahanam itu dengan jin dan manusia. Bapak-bapak para jemaah yang terhormat, siapa dia? Manusia hamkan punya mata tapi tidak mencalik nan bana, punya talingo ndak amuh mendangan nan bana. Ulaika kal an'am balhum adal. Mereka kayak binatang, lebih sesat dari binatang lagi. Kita lihat kalau nafsu terkendali, Pak. Ada nabi kita, Nabi Sulaiman. Dia bapak-bapak dikunjungi oleh utusan Ratu Bilqis. Sebab Ratu Bilqis kok dapat surat dari Nabi Sulaiman. Innahu min Sulaiman, innahu bismillahirrahmanirrahim. Surat dari Nabi Sulaiman dimulai jo bismillah. Apa bismillah tu tuanku ratu? Itu nama Allah. Bukan matahari Tuhan awak indah. Ambo menghormati leluhur tu nyo, menyembah matahari itu. Nan Tuhan tu Allah. Jadi ambo yakin Sulaiman ko indah rajo saja, tapi nyo nabi. Karena suratnya pakai bismillah. Untuk meyakinkan bawalah hameh gak 10 kilo kesinan adiahan kainyo.
Kalau nyo tarimo ameh ko biko, tandonyo inyo ndak nabi. Tapi kalau nyo tulak, tandonyo inyo nabi. Jadi ba'amang ko amuh orang minta menerima sogok gini Pak, jawabnya mudah saja. Nyo ndak nabi. Nah, itu. Ndak ada nabi lah Pak sudah Nabi Muhammad. Nabi Sulaiman lah tiba utusan membawa meh tu sinan, iko aku aja. Iko namanya tuanku, kok tiba di Minangkabau. Ditabang batang cumangko diawah dengan baliwang basi datang dari apa kapak penabang patah tigo. Asa karakok da ulunya julai gagang menuju junjuang. Niat nak jadi sirih bana cintolah lamo kacaradong. Kok sirih lah tiba di carano, pinang jo gambir secukupnya, tinggal mengunyah segitu lain. Kunyah lah sirih Ratu Bulkis ko, wahai Raja Sulaiman, talimolah hadiahnya ko. Apa tu? Ameh 10 kilo. Apa kata Nabi Sulaiman? Masuklah ke istana lo. Tiba dalam istana Nabi Sulaiman tu Pak, langsung utusan tu bantu ayam gadang masuk musaji, masuk surau. Itu saja. Bab itu istana Nabi Sulaiman tu Pak, itu para jemaah dibangun dari intan berlian yang setan disuruh menyelam ke dalam laut untuk mencari bahannya. Wasyayatina kulla banna'in wa gawas. Setan-setan diperintah menyelam ke dalam laut untuk mengambil mutiara dan intan. Surah atau Pak Ustaz? Surah Sad ayat 37. Kok nak mencari beko? Iya kan? Nah. Jadi kaum muslimin yang terhormat, kata Nabi Sulaiman, atumid dunani bimalin, lai pantas sambo menerima ratoko, faman atani Allah khairum mimma atakum, nan diagihan Allah kambo lebih banyak dari raja kalian leh. Kini ndak itu doh, pulanglah kalian, ambo tamah meh 10 kilo leh. Bagian kau orang-orang miskin, pijan di depan istana aja. Ini bapak-bapak ini. Iya kan? Cari tampeknya nan tapek, jangan sembarang dibagi saja. Iya kan? Apa mengko Nabi Sulaiman ndak menerima itu karenanya Nabi ndak mau disogok. Kalau ketua KPU bisa ndak disogok? Bisa, nyo ndak Nabi. Iya kan? Nah, ini bapak-bapak itu. Sia saja bisa disogok selain dari Nabi. Tapi kita tidak boleh mendoakan dia buruk. Ya Allah, orang yang tersesat ini ya Allah, tunjukilah ke jalan yang benar. Itu yang diajarkan oleh Nabi. Jadi nampak yang bawayo dalam hidup awak kopak nafsu yang tidak terkendali. Maka kita manfaatkanlah bulan Ramadan. Nan puasa hari kini tu 30 hari insyaAllah puasanya. Nan puasa mulai besok tu 29 hari. Ya kan? Dan ini tidak usah kita persoalkan. Di mana keyakinan kita, kita ikuti itu. Mudah-mudahan Allah menerima puasa kita. Lebih dari itu, semoga puasa nan kita puasakan sebulan penuh atau 29 hari bisa menjadikan nafsu kita nafsul mutmainnah. Kalau nafsu kita lah menjadi nafsul mutmainnah, akan dipanggil oleh Allah dengan panggilan kasih sayang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai nafsu yang tenang, kembalilah ke hadiratmu, ke hadirat Tuhanmu dengan reda dan keredaan. Fadkhuli fi ibadi,
masuklah ke dalam golongan hambaku, wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Mudah-mudahan puasa jamaah Masjid Al-Muhsinin yang datang malam ini menjadi nafsul mutmainnah. Itulah ceramah Ramadan kita malam ini. Semoga bermanfaat. Salah dan janggal mohon maaf. Kemudian asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.